Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para sepuh, ajengan, yang mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya, amin, amin, diberkahkan rezekinya, amin, dan ilmunya manfaat buat kita semua, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Tanjung Sari, yang alhamdulillah seluruh jajaran dari pemerintah Desa Tanjung Sari ngedukung banget, proaktif dengan kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyah yang dibuktikan dengan kehadiran mereka semua. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah jadikan mereka semua orang-orang yang amanah, amin. Orang kaya yang amanah, amin. Niat kerja di desanya ibadah karena Allah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul hajah, sahibul walimah, yang telah mengundang kita semua di sini dalam rangka tasyakur telah dikhitannya Ananda Revan Dewa Ramadhani, saya pisan eta namina. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan dari yang mangku hajat, yang punya hajat ini didasari dengan ibadah kepada Allah, amin. Diniatkan ibadah kepada Allah, amin. Niat syukur kepada Allah, amin. Sebab di zaman sekarang orang ibadah sudah mulai pudar dari niat ikhlasnya. Orang sudah mulai tampaknya ibadah tapi nyatanya duniawiyah yang ada. Apalagi orang yang sudah jelas menampakkan duniawiyahnya. Sempat-sempat kalau hajatan begini nih, acaranya tasyakur, yang dibaca sholawat, yang dibaca maulid, ada acaranya pengajian atau siraman rohani dan lain sebagainya. Itu setelah selesai buka kotak, non kotak namanya teh, buka amplop, ngitung hasil kondangan, itu ada, aduh ayeuna mah rugi euy, ayeuna mah rugi urang pantos mencit embek teh aya 2 nah. Dan motong kambingnya pun diniati akikoh, terkadang nggak tahu di sini gitu enggak. Mencit embek sekalian diniatan akikah. Ada lagi yang belum mampu beli kambing, ieu embek kangge naon, kangge hajatan. Padu mencit bae mohon dah hajatan, ulah kitu si mubadir. Mubadir apanya? Buat tasyakur. Yang geus diniatan kangge kekah anak urang bae nya. Sabra mencitna 2, yeuh ngaranna iya hatur lumayan. Jeung nebusna meser embe 2 ku 500.000. Diniatan akikahna wargi anu sanes. Tapi di sini mudah-mudahan apapun yang dikeluarkannya bernilai ibadah nanti jadi sodakoh. Kalau sudah jadi sodakoh, maka apapun yang dikeluarkan bakal diganti sama Allah minimal 1:10 minimal. Tapi anu teu niat ibadah nya bubar kabeh. Juga yang saya hormati hadirul hadiroh hadani ya Allah wa iyyakum. Ini ndak banyak yang disampaikan sewaktu ini, yang punya di Babakan Wanajaya. Dan di sini terikat sama yo lawan teka dia sieun teu direncangan maulid di loji nateh, jadi loba kasieun
Jadi walaupun apa yang disampaikan sedikit mudah-mudahan manfaat, amin. Iya teh kursi mana di bawah meja teh. Ya sambil nunggu kursi. Tadi manis seueur kursi teh. Nu eta sih. Kayeng henteu. Dan sebelum dimulai yuk orang bareng-bareng ngadoa buat yang dikhitan, buat yang dikhitan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin. Ente kawas indung bapakna, amin. Mana indung bapakna? Mana indung bapakna? Sebab banyak orang datang ke Jaga Satru, kita asli dari Jaga Satru. Habib doakeun ieu murang kali sing soleh jeung solihah, amin. Saur Habib muga-muga kawas indung bapakna, jawab indung bapakna ulah gitu, ulah kos urang si Bib. Wah, berarti rumah teh henteu soleh jeung solihah gitu. Makanya di sini mudah-mudahan anaknya tidak seperti orang tuanya, amin. Dari akhlak jelek orang tuanya ndak nempel, amin. Males baca Qur'anan tenempel, amin. Ya mau orang, ya mau orang. Jangan ngomong yang lain nantinya malah kesinggung. Sing seerzina, amin. Berkah hidupnya, amin. Ya Rabbal. Sebab banyak di mana-mana. Waduh, mana agung pisan eta. Dah paling 5 menit teh, Pak. Dan mudah-mudahan dikasih kursinya bukan niat ambeh lilanya, dong diniatan ambeh alami. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia dan bukan pengawasan ya, jadi rada pahit seetik. Kita ini hidup di dunia diperintahkan sama Allah untuk titah naon? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa apal kabeh. Wa ma umiru illa lahud hunafa wa yuqimu. Dah eta bela hiji. Kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk ibadah atau untuk nyari makan. Tuh bingung, di dia bingung. Makanya jangan kaget, maaf, jangan kaget kalau orang sudah hidup niatnya untuk cari makan, maka acara apapun, kegiatan apapun pasti tujuannya karena iya mah orangna karena orang heula lah karena sanes. Iya orang-orangan nu pada ngaraos, nu sok pada tahlil, nusok pada lamun diayakan tahlil di dia syukuran khitanan bapak hadirnya tahlil sakedap enak ala kadarna mohon. Habis tahlil selesai doa al-fatihah tuan hajat bapana nyarios, bapak hatur nuhun sadayananya, mangga bila bade neraskan kesibukan masing-masingnya, mangga. Itu yang tahlil bengong dan nungguin oge entos ieu teh. Oge entos ieu teh muhun bapak entos parantos rengse muhun sampurna pisan doana masyaallah manilami mane khusyuk hatur nuhun pisan. Pimpinan tahlil nanya bilih anu hilap teu aya apa yang ditunggu tuh paros anu ditunggu teh. Makanya jangan kaget kalau di mana-mana ada kegiatan keagamaan. Ima tong ninggal di dieu nya di Cirebon, orang masihna orang Cirebon, makana Sundana teu bisa dan masih hese. Jadi penting teh penting bae geus teu bisa penting namanya hese. Terus bahasanya kasar. Belum bisa Sunda yang lembut. Karena saya sampai sekarang alhamdulillah masih jadi makhluk kasar. Belum jadi makhluk. Nah, itu ulah sampai. Kaum muslimin hari orang mau masuk pintu ditutup.
silakan tamu masuk semua. Udah ditulak, dikunci pintunya, gimana masuknya? Bu, Pak, punya anak tidak? Punya anak tidak? Nih yang lagi dihitan nih, yang sudah dihitan atau anak ibu semuanya, ibu sedang makan roti, anaknya minta, mama nuhunkeun si eta naon, roti jang, roti neng, nuhunkeun sih, dipasihan moal. Anak sorangan dipasihan moal, pasihan, karena anak kan anak kandung. Begitu anak tangannya begini, belok leungeunna teh kotor menan tanah hujanan, ka dieu mah rotina dibere moal. Anak saha? Cenanya ka anak. Tuh belok, ketemu ayeuna jawabannya. Ya Allah, tanganna belok gitu. Gusti belok ente. Bukan Allah ndak mau ngasih tangan kamunya kotor, bersihkan dulu tangan kamunya. Alif moal dibere. Anak orang gitu. Ka dieu rotina mah. Si banyak heula jang, no, cuci dulu, enggak mau. Ya enggak dikasih. Mama medit. Katanya mama sayang sama anak, bari ngancam-ngancam si anakna teh. Cenah menta naon bedi roti bisa dibere, medit mamah teh, bohong mamah teh. Cenah nyaah ka urang teh bohong. Belok lawan endena kotor tangan kamunya, cuci dulu. Alim nya moal dibere gitu. Dayana kanyahoan jabana sering doa sama Allah, tangannya kotor enggak dikasih-kasih, kasihan deluhnya gitu. Paham, Bu? Jadi sing bager namanya. Kalau orang yang niatnya ibadah, pasti kehidupannya buat ibadah, pasti sholatnya bener, pasti moal med. Paham? Dah segitu, minta maaf yang banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuh jam 21.25, kesananya jam setengah 10. Jadi minta maaf yang banyak, Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa disambung di lain waktu. Syukur-syukur kapok gitu. Jadi minta maaf yang banyak sekali, minta maaf. Tetap kita mohon sama Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, dari rajin ibadah, rajin sholat, baca Al-Quran, dan senang berbagi terutama kepada anak sendiri atau anak-anak, sebab di surga ada surga namanya Darul Faroh, desa tempat kebungahan, kebahagiaan. Buat siapa? Buat orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Makanya dulu orang tua kita dulu setiap ada tamu bawa anak kecil, jangan dicandaknya. Napa si orang tua pengen dapat Darul Faroh, pengen dapat tempat di surga yang khusus buat orang-orang yang seneng ngebahagiakan anaknya dan lain-lain sebagainya. Kafa minna bihadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada acara kayak gini nih yang dipanggil al-qulubnya, bukan at-tanwirna, sewot tuh. Sia deh dididik ku uing geus sia deh guys. Kamu tuh yang didik saya, yang ngajar genjring saya. Kok berani-beraninya manggung di daerah? Maksudnya apa, Akang? Kita kan akan mengembangkan syiar. Saya muridnya Akang. Saya sudah bisa mengembangkan, lebih meramaikan. Kok dibilangnya saingan? Lah ngerti dewek baik. Oh, ngerti dewek baik gitu. Daerah nyarioskeun teh. Napa tidak didasari ibadah kepada Allah? Lamun orang nitah pangangkatkan meja iya, santri At-Tanwir pangangkatkan meja iya ya. Urang anu nitah angkatkan meja ini, pindah ke jero. Sabar urang Kang, sabara urang bae pang pindahkeun. Muhun siap Kang. Satu orang berat tidak? Berat. Datang satu, Kang Deden pindahkeun. Muhun siap Kang. Si Opik datang. Naon mindahkan meja saur Habib, urang miluannya mangga ayo bungah nu aya duaan mah leuwih hampang deui, dongkap deui duaan. Naon ieu mindahkan meja saur Habib, ayo miluannya ayo mangga leuwih hampang deui ku opatan meja ieu, nambah hampang teu? Ikhlas teu ngangkatna, ikhlas urang nu nitah. Tapi beda deui,
pang pindahkan meja iya kalebetnya mohon Kang ya rokok sak bos jeung nu mindahkeun ieu meja paham teu iya rokok sak bos kangge anu mindahkeun meja den ku ente nya mohon Kang ikhlas datang si Opik naon den mindahkeun meja cek Habib miluan sih entong dah kalau berdua lebih ringan lebih berat dengan alasan pesantrennya dipakai saya yang disuruh saya yang dapat amanah ente nggak kebagian amanah jadi saya yang angkat biar berat-berat juga saya yang angkat di jero hate engkena dibagi dua rokona teh dah itunya nggak suka dibahas ya mana rada pahit ya ngomong nak dan bukan pengaosan tadi kata Opik wiyos lah da akang mah bager cek akangnya ya pasti menang kayak gampang izina Kang orang miluannya akan bisa pasti menang ku akang na ulah ieu mah urang diniatan bade hidmah ka Habib wayahna ulah miluannya geus urang sorangan bae budak ge kajun geus lah urang memaksa cek si Opik teh maksa nya geus da terlanjur duaan tong beja-beja ye tong mah saya aya rokok sabos jadi wayahna ye duaan mah 10 bungkusannya tong ngajak batur ya mau tong nolina di dua dan nongol miluan sih entong duaan gak nggak cekap orang teh saling menolak tidak boleh membantu kenapa nah, ada kemudian daripada itunya ada rokok satu kaum muslimin hadani ya Allah wa iyyakum kembali kepada kita doanya panggilan ya teh kembali lagi bagi para ulama ini minta maaf ulama behula lah para ustadz para kiai ini yang suka pakai jubah gamis kayak gini yang suka pakai mic kayak saya begini nih itu nerakanya dikhususkan ada neraka khusus untuk orang-orang yang suka khutbah orang-orang yang suka ngasih siraman rohani nerakanya khusus dan dieluk-elukkan dilecehkan sama orang banyak yang ahli maksiat akang atuh aya di dia di neraka mohon apan akang sok ceramah ka mana-mana mohon sok isi pengawasan sanes mohon atuh di dia hehe nak keluar biasa saya cuma nyampaikan saya nggak mengamalkan dan lain-lain sebagainya kemungkinan itu nilai ibadah karena Allahnya nilai ikhlasnya sudah mulai pudar tapi kalau orang yang ibadahnya karena Allah niat nyampaikan agamanya karena Allah dengan datangnya teman-teman lain yang ikut syiar nambah senang di musola ada murid 10 Kang sakuma santrina aya 10 kangge urang 5-nya kenging henteu kangge urang 5-nya santrina da abdi ge bade nyebarkan ilmu sih wayahna 5-annya 5 sewak aduh kumahanya ya aman di 10 teh ka urang eta si munding ge lalu ditaros munding kerbau kamu makan kenapa jawabannya pasti karena lamun bisa ngomong teh baheula bisa ngomong baheulana teh setelah diusap mulutnya oleh malaikat Jibril ndak pada bisa ngomong itu binatang di zaman Nabi Adam karena alaihissalam itu si sapi suruh ngebajak sawah mungkin ambil tereh disabet sapina teh capret ngaliuk wing salah naon disabet gitu salah naon wing disabet Jibril ya kumaha Jibril kumaha ya diusap mulutnya jadi binatang semuanya nggak bisa ngomong iya mah lamun teh kebo ente kunaon dahar karena lapar kunaon nginum karena kunaon sare karena berarti tadi teh sarota jawaban jeung kebo teh bu kunaon dahar bari jeung sewot itu teh pak kunaon nya lapar ngaco lapar ngaco bari mencu atuh sarenya ngantuk lah naon deui berarti sederajat sama kerbau itu oke mohon gitu leres
Ayo mulai sekarang makannya karena Allah, makannya ibadah karena Allah. Kenapa kamu makan? Karena saya perlu ibadah, saya perlu sholat, saya perlu berangkat ke sawah nyari maisha, saya perlu ke sana kemari ibadah, makanya saya makan. Makanya bernilai ibadah, sama makannya. Kenapa tidur? Karena ngantuk, tidak ada pahala sama sekali. Kenapa tidur? Sore udah tidur jam 9. Kenapa? Karena saya perlu bangun pagi, saya mau tahajud, ya tak ngorok nah kerkok. Bernilai ibadah itu. Tidur 5 jam ibadah semuanya. Makanya jangan suka mengatakan kalau bulan Ramadan tuh selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, yang mana nafasnya bernilai ibadah, tidur bernilai. Bukan Ramadan saja, sekarang pun bisa bernilai ibadah. Makannya ibadah, tidurnya, sekolahnya pun. Nah, sekolah ya, kenapa sih Bu saya sekolah? Mencari ilmu itu wajib. Dan yang jadi guru jangan sekali-kali membimbing anak didiknya, kamu sekolah terus ya sampai kuliah supaya dapat kerjanya gampang. Hati-hati, nyari makan lagi nantinya. Tingkatkan pendidikan, ayo ngaji, ayo sekolah sampai kuliah. Nah, kenapa? Mencari ilmu tuh hukumnya wajib. Dengan punya ilmu, bekal ibadah, iman yang kuat, maka Allah akan ngangkat derajatnya. Yarfa'illahil ladzina amanu, tuh yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Sudah, kalau sudah dia punya iman dengan serba niat ibadah, kemudian tadi sekolah niat untuk mencari dia punya iman, dia punya ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Beberapa derajat, itu beberapa derajat yang banyak. Ada yang bilang 700 derajat. Bu, orang yang goblok di bawah, orang yang beriman dan berilmu di atas. Sakumaha luhurna 700 derajat. Caketnya antara derajat per derajat itu kalau lewat jalan kaki 500 tahun baru nyampe. Sudah, jangan niat cari makan, jangan niat cari kerja, niatkan cari ilmu atas dasar iman kepada Allah. Bakal diangkat derajatnya. Allah sudah ngangkat, digampangkan semuanya. Dan orang yang hidupnya karena ibadah, orang yang hidupnya karena niat ukhrawi, karena niat akhirat, eta dunia ditumplekeun kabeh. Non dibahayakeun dah. Koptah gitu. Dunia, hidmahlah kamu kepada orang-orang yang hidupnya untuk hidmah kepada Allah. Jadi dunia tuh disuruh tunduk kepada orang-orang yang hidupnya untuk ibadah kepada Allah, tapi dunia kerjain, suruh hidmah kepada kamu orang-orang yang hidupnya untuk mencari kamu. Makanya orang yang hidupnya karena cari makan, cari kerja, nyari uang, buat apa uangnya? Nya kaseueur bae heula ke gampang ka ditu mah, niatnya dunia. Napa cari uang? Saya perlu ibadah haji, berangkatna, kesangna bernilai ibadah. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita pernah sih gurunya sendiri waktu sekolah, kamu sekolah terus sampai aliyah, kalau selesai sanawiyah enggak terus, nanti mau kerja apa? Lah orang sewot. Pak, orang lamun niat gawe eureun sakola orang teh. Eureun SD tenggeus eureun bela. Eta modal sakola dikumpulkan jeung jualan. Bisa buka ruko, bisa buka toko dan sebagainya, beli ruko modalnya bisa lah, cukup segitu. Jangan suka bilang kalau sekolah kamu cuma sampai aliyah, sampai SMU, enggak kuliah, nanti mau kerja apa nah? Dibekali untuk cari makan, cari uang. Akhirnya anak-anak kita hidupnya pun seperti itu. Paham tidak Bu? Paham tidak? Alhamdulillah sudah paham, ya sudah, cukup segini saja. Jadi niatan hirup kangge ibadah ka Gusti
Kalau sudah jadi ulama, ulamanya niat ibadah, masjid rame, tekedah orang nu jadi imam, sah imamna si anu moal mangkat. Da biasanya ke orang nu imaman, wani-waninya masantena di mana sih? Oke, geus hatam ngaji nak dan lain sebagainya. Imam dibahas. Muncul jamiah baru dibahas. Ibu-ibu solawatan rame eta saingan vokal di loji ieu mah. Kita bilang jamiah yang hari Rabu ini jamiahnya remaja putri jadi remaji. Ibu-ibu anu bade hadir mangga hadir. Tapi ngabimbing benya ulah milu vokal, muhun da seneng na vokal. Cawuk vokal geus urang nu maju. Pareuman bae geus mikna. Hok cerat-cerit didinya, Bu. Jangan suka ngerebut. Jadi vokal ndak jadi vokal, pahalanya kalau niatnya ibadah gitu. Paham tidak? Kalau sudah niatnya ibadah, nanti nyari apa-apanya pun didasarkan ibadah. Nyari makannya niat ibadah, nyari uangnya niat ibadah, kerjanya pun niat ibadah, ke sawahnya pun niat ibadah lain, macul ibadah. Tapi ulah bade ngece, si ustadnya ngomong, tah dunia be sia mah, ayo batur pada duha wayaki geus ke sawah. Kagila-gila ting kana dunia cek nu di sawana, Pak Ustad da uing mah gawena kawas kieu urang macul niat maraban pamajikan maraban anak ibadah sarua bae ieu teh wajib duha mah sunah pasea eta ustad jeung si petani da ustadna tara ka sawah petanina tara coba disatukan itu jadi ustad semua nantinya. Orang lamun duha heula teh ka sawahna iraha. Ke sawah tuh berapa sini jam berapa mangkat ke sawah? Mangkat ka sawah jam sakumaha? Jam 7 santri eta mah. Nya ka sawah tabu genep waktu duha masuk belum? Belum. Pulang jam berapa? Jam 1. Itu Islam mengajarkan bagi yang seneng duha jam 6 masih pagi berangkat tiis enak. Giliran panasnya jam setengah 12 jam 11 sana panas itu menyengat ke tubuhnya, pulang jam 11 mandi setengah 12 sholat kenging henteu kenging selagi matahari belum istiwa can pancek matahari itu masih waktu duha, sholat duha selesai nyantai ngopi dung lohor sholat duhur bari nyantai jam 1 selesai setengah 2 bisa ke sawah lagi waktu yang dingin-dingin. Jadi tidak ada pertentangan ribut anu zikir bae diomong zikir bae ngaji tara hati-hati tah jurigna ngagoda dan lain-lain sebagainya. Kita pernah di daerah Maja itu dipanggil Habib dipanggil suruh nerangkan bab taklim. Bib di sini orang pada senangnya tuh zikir tekiang kanang pengaosan, jadi dihajar habis tuh pengaosan kudu getol karena pengaosan. Bubar pengajian orang pada ngaji zikirna sepi, padahal anu ngundangna urang Kang Bib urang nu ngundangna urang teh majes zikir. Jadi urangna kumaha ieu uingna kumaha Habib wayahna ka ditu ceramah deui suruh ngahantem majlis taklim pan lucu. Yang geus urang ceramah di situ. Kita ceramah lagi di sana. Jangan suka pilih-pilih lah. Nabi Muhammad tuh seneng zikir. Nabi Muhammad seneng tak? Bisa tidak dua-duanya dijadikan satu. Kalau niatnya paham tuh Bu? Kalau hidup niatnya ibadah kerja tadi buat ibadah hasil dari tadi wa yuqimus sholah, nanti dia mau negakkan sholat. Kenapa sih kamu ke sawah? Kan perlu ngasih makan anak istri, itu hukumnya wajib. Duhana hente cih kumaha iya cenah ibadah. Duhurna jam sabaraha? Duhurnya jam berapa?
Jadi dia mah jam 12 nges duhurnya sholat ya, sedanglah setengah tilu mah gitu. Baru disambung ke asar kan gitu. Kalau ditanya buat ibadah tapi hasilnya duhurnya setengah 3, asar mepet ke maghrib, isya mepet ke subuh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wudhu sholat isya dipakai buat sholat subuh, tapi isyanya awal. Orang meniru Syekh Abdul Qadir Jailani akhir isyana teh hudang jam 3:30 bari astagfirullahaladzim can sholat isya angges can dia dung ngepas teuing gitu. Niru Syekh Abdul Qadir bisaan gitu. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya benar ibadah pasti hasilnya wa yuqimus shalah, nanti sholatnya pun benar. Makanya Bu, jangan terima alasan apapun Bapak anak kita untuk meninggalkan sholat. Dan orang yang tidak sholat bohong kalau dia bilang hidup saya bahagia walaupun tidak sholat, bohong. Dia menyembunyikan sengsaranya, menyembunyikan hampa di hatinya. Orang yang sholat bahagia, yang tidak sholat fawailul lil musol alladzina hum an sholatihim, tuh celaka yang nanti saja sholatnya celaka, apalagi yang tidak. Baru ngomong eta mah sholat ge hirupna kari uing teh ye kajen teh sholat ge beunghar bunga hirup, bohong. Ada kehampaan di hatinya, hanya dia menyembunyikannya. Pasti orang yang niat ibadah tadi pasti mau negakkan sholat. Di dalam sholatnya ada bacaan ngajin terjadina ngaos. Anak kita ajarkan Al-Quran. Makanya pesan ke anak ibu, setiap datang waktu sholat tanyakan sholat belum nak. Ieu mah dahar acan mi eta geus komat mi geus dahar bae heula, gampang komat mah wah indungna yen teu bener ya. Jangan ya, kalau anak kita Bu, makanya entar ajalah sudah komat, alhamdulillah bari era nyangges mimi ge engke daharna lah yuk urang salat baheula. Bagusnya kayak gitu engke, jangan tanggung-tanggung kayak zamanna jeung mimi jeung mama wios di musola ge. Didikan dari orang tuanya yang begini. Terbukti anak kita waktu di RA kalau mau makan baca doa tidak? Waktu RA Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina, sampai kelas berapa Bu baca doanya anak kita? Anak kita kadang-kadang karena orang tua, karena kita jadi orang tuanya, kita orang anak Allahumma barik lana, anak kita merhatiin kita, mimi langsung dahar baik. Kita suka disinggung, Walid doa belum? Oh iya belum, yuk doa yuk. Harusnya begitu, Walid doa belum? Sudah, kok nggak kedengaran doanya dalam hati? Oh, anak dapat guru yang kedua, dari sekolah bacanya keras, di rumah bacanya pelan. Guru yang kedua orang tuanya. Bis, cukup bis aja, bis lep. Oh bis lep, bukan bismillah, bis lep, bis lep. Siapa yang ngajarin tuh? Guru yang kedua itu guru istimewa orang tuanya sendiri. Anak kita waktu di RA bacaan sholatnya bagus enggak? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Lama tidak? Seumpama anak kita, Pak badai sholat mohon abdi jadi imamnya Pak, mohon jang mangga dipayun ujang jadi imam. Allahu Akbar kabiro. Yang jadi orang tua bunga apa heneg? Bunga apa heneg? Heneg lirah anggeus na kas kieu mah. Sudah nanamnya nggak bener di hati, udah nggak bener. Irah anggeusna besok nak bapak aja jadi imam. Kenapa sih? Ya udahlah bapak aja lah kalau masih kecil. Alasannya padahal kelamaan kalau jadi imam. Robbi firli warhamni. Urang kumaha?
sub naon sub teh palena 3 kali ngebut sub. Masya Allah. Tuh makanya dia kan dari awal ibadah. Sudah selesai tadi, hidup karena ibadah, makan karena ibadah, kerja karena ibadah, nanti hasilnya pun bakal rajin sholat. Di sholatnya ada bacaan Al-Quran, bakal rajin baca hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ulah musimna waya Ramadan bayanya tadarus mani rame itu. Hatam sabra kali ibu bapak, alhamdulillah genep kali hatamna sabra genep musola. Milu tadarus keliling. Anu soranganna nyalirana hehe. Aku nggak perlu senyuman mulu. Saya nanya berapa kali dersan sendiri hatamnya? Ya alhamdulillah sakali mah hatam bari nganggeuskeun dersan Syawal nu tahun kamari cenah. Hatamna Ramadan lah bisaan. Orang yang ibadah tadi bakal rajin sholat. Terus apa ayat itu? Wa yuqimus sholah wa mimma rozaqnahum dan orang-orang yang hidupnya untuk ibadah, dia tidak akan keberatan untuk menafkahkan hartanya. Dia nggak keberatan untuk sodakoh, untuk memberikan zakat. Orang yang hidupnya untuk ibadah, sholatnya rajin, pasti zakatnya pun yang terbaik. Lamun zakat fitrah kamari Idul Fitri teh berasna nu harga sakumaha? Sumpama 7.000, 8.000, 8.000 nu mana? Salapannya palaina gitu. Meserna anu ustad ngadalil khairul umur ausatuha gitu. Bagus perkara tengah-tengah 8.000 ayat 7 ayat 8 ayat salapan nu 8 be nu tengah-tengah pang alusna ceuk saha eta ngadalilannya. Keciri kalau orang yang suka zakatnya masih males, zakat padi kemana entah zakatnya waringna nupang bodolna kaciri, Pak ini beras zakat ya? Iya. Kenapa sih? Tuh waringna kaciri tambal-tambalan anu alus asup ka gudang anu goreng. Kenapa dianggapnya zakat tuh beban, dianggapnya sodakoh tuh beban, Bu? Pak, yang mau usaha nih, kita pakai sendiri. Kalau saya mau usaha punya modal 10 juta, modalnya 10 juta, yang 1 juta saya sebarkan dulu, saya sodakohkan dulu. Napa sih ting bating bilih gagal teh nu 8 juta. Nah kita punya simpenan 1 juta, yang 1 juta Allah bakal ganti minimal 10 balik deui engkena teh. Bisa gitu. Lamun can bisa candek kaciri runtut tinggal luhur, salatna kaciri teu bener engkena teh. Orang yang medit salatna padu jejeg bae. Orang yang medit hidupnya bukan karena ibadah. Libutunihim. Kalau sudah karena perutnya, maka titelnya bukan mukhlisin, tapi titelnya jadi munafikin. Jauh jeblosnya. Jadi orang munafiklah dia. Kenapa? Hidupnya hanya untuk mencari isi perutnya. Wal iyadu billah. Makanya jadi ulama, yuk kembali niatan ibadah. Jadi tokoh masyarakat, niatan ibadah. Jadi tokoh di pemerintahan desa, jadi orang pemerintahan desa, diniati untuk ibadah. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian pada iman. Orang kesempatan jadi pejabat di desanya, manfaatkan untuk ibadah, nantinya enak semua. Sedekahnya pun enak, gampang. Kalau ada orang yang minta-minta ke rumah, ngasihnya berapa? Di kantong ada 2.000, 10.000, 20.000. Merena sakumaha? Sakumaha merena? 2.000, 10.000, 20.000. Alhamdulillah sarua jeung di loji berarti teh. Eta ge pokok nupang alitna 2, lamun pang alit 500
dipastikan 500, bukan mungkin lagi. Neang duit pang bungsu nak sakumaha gope. Pantesan aja doanya nggak dikabul-kabul karena medit itu perintah dari setan, ya iya tidak. Enak orang mau duit ya 100 loba ya ek naros di dia. Ada enggak yang berani ngaku ke depan pakai mic ngomong sekali baik? Jamaah, setan teman saya tahu. Sekali baik ngomong gitu. Diberi 100.000 ke orang. Wanita 200.000. Nggak kabeh 1 juta. Padu sekali ngomong. Jamaah, setan teman saya wani. Boleh di hatinya endak-endak baik ya mah boleh. Tos ti dia uih ka masjid tobat. Ya Allah, tadi saya bilang tuh bohongan ya Allah, dah loba tanggungan hutang, loba kreditan. Jadi abdi wani ngomong gitu, hati mah tetep ya Allah, musuh uing setan teh, ngan urangna butuh duit, jadi terpaksa ngomong teman saya, hampura Gusti. Menang, ayo. Ada yang berani? Lumayan 2 bulan kredit motor lunas. Bro, ada? Beli kopi seember. Ada enggak? Enggak ada. Itu Imam Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Syekh, saya sering doa istighosa, minta sama Allah tapi enggak kabul-kabul, ngadoa tadi bere-bere, kenapa sih? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, karena hati kamu mati, bisa mati karena 10 di antara 1 tadi. Kau bilang setan musuh kamu, tapi setiap hari kamu mufakatnya sama setan, tidak nentang setan, sependapat sama setan. Itulah penyebab doa tidak dikabul. Tadi ada yang minta 20.000, 10.000, 2.000, yang dikasihkan cek saha. Ayeuna mah teu dibere duit, ngaku sorangan. Cek setan. Suaminya biasa pulang bawa 100.000, balik mau 20.000. Mama, hapuntennya dinten ayeuna ngan kenging 20.000, apaan biasana 100? Mesem tak baut. Cek saha. Duh. Pantes doanya tidak dikabul. Napa setiap harinya sependapat sama setan. Nonton televisi, sholatnya pas iklan seri ya. Aya sinetron mah sholat belum pak. Kapan sholatnya? Entar. Nunggu apa? Cek saha? Setan deh. Pantes doanya nggak dikabul. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha pemurah, berikan. Allah pemurah, Allah loman entena. Kamunya yang bikin penghalang doa, kamu yang bikin hijab doa. Napa? Nurutna karena setan baik gitu. Sih. Jadi ayeuna ulah milu kamesem kabager mah cuman dapat 10.000, biarin papa. Nya sarua setan deui bae. Namanya ibadahnya belum selesai tadi, terus ibadah, banyak senyumnya nanti ya. Jadi jangan suka bilang Allah medit, Allah nggak suka ngabul doa saya. Bukan, Allah pemurah, Allah tidak ingkar janji, siapa yang minta bakal dikasih, cuman kitanya yang bikin hijab sendiri. Orang mau masuk pintu ditutup, silakan tamu masuk semua, udah ditulak dikunci pintunya, gimana masuknya? Bu, Pak, punya anak tidak? Punya anak tidak? Nih yang lagi dihitan nih, yang sudah dihitan atau anak ibu semuanya, ibu sedang makan roti, anaknya minta, mama nuhunkeun si eta naon, roti jang, roti neng, nuhunkeun sih, dipasihan moal. Anak sorangan, dipasihan moal, pasihan, karena anak kandung. Begitu anak tangannya begini, belok leungeunna teh kotor menan tanah hujanan,
Kadieu mah rotina dibere moal anak saha cenanya ke anak tuh belok ketemu ayeuna jawabannya ya Allah tanganna belok gitu Gusti belok ente bukan Allah ndak mau ngasih tangan kamunya kotor bersihkan dulu tangan kamunya alif moal dibere anak orang gitu kadieu rotina mah si banyak heula jang nok cuci dulu enggak mau ya enggak dikasih mama medit katanya mama sayang sama anak bari ngancam-ngancam si anak teh cenah menta naon bedi roti bisa dibere medit mamah teh bohong mamah teh cenah nyaah ka urang teh bohong belok lawan endena kotor tangan kamunya cuci dulu alim nya moal dibere gitu da enak kanyahoan jabana sering doa sama Allah tangannya kotor enggak dikasih kasihan deluhnya gitu paham Bu jadi sing bager namanya kalau orang yang niatnya ibadah pasti kehidupannya buat ibadah pasti sholatnya bener pasti moal med paham dah segitu minta maaf yang banyak mudah-mudahan ada manfaatnya tuh jam 21.25 kesananya jam setengah 10 jadi minta maaf yang banyak Bu ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa disambung di lain waktu syukur-syukur kapok gitu. Jadi minta maaf yang banyak sekali minta maaf tetap kita mohon sama Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dari rajin ibadah rajin sholat baca Al-Quran dan senang berbagi terutama kepada anak sendiri atau anak-anak sebab di surga ada surga namanya Darul Faroh desa tempat kebungahan kebahagiaan buat siapa? Buat orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil makanya dulu orang tua kita dulu setiap ada tamu bawa anak kecil jangan dicandaknya napa si orang tua pengen dapat Darul Faroh pengen dapat tempat di surga yang khusus buat orang-orang yang seneng ngebahagiakan anaknya dan lain-lain sebagainya. Kafa minna bihadza wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.